HKBP tertua di Pulau Jawa. Sahabat Renungan Malam Salum, sebelum kita istirahat malam, sejenak kita akan dikuatkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Biarlah semakin hari kami semakin merasakan kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan disapa firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami mengerti dan kami dapat melakukan di setiap kehidupan kami. Amin. Sahabat Renungan Malam Salum, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini yang diambil dari bacaan malam Almanak HKBP 7 Oktober 2025 yang diambil dari kitab 2 Petrus 3 ayat 14 hingga 18 yang menjadi ayat pembimbing ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Selamat ulang tahun buat HKBP 164 tahun. Seluruh jemaat dan parhaladonya semakin diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Allah menetapkan waktu dan rancangannya. Ia tidak akan gagal menepati hari yang sudah ditentukannya. Tuhan Allah memberikan lebih banyak waktu kepada umat-Nya sendiri yang telah dipilihnya sebelum dunia ini dijadikan. Yang banyak diantaranya belum bertobat. Dan mereka yang beroleh anugerah dan perkenaan Allah harus bertumbuh dalam pengetahuan dan kekudusan dan dalam melatih iman dan kesabaran. Karena hukuman pada pendosa merupakan siksaan terhadap makhluknya, terlebih umatnya. Dan meskipun maksud utama Allah dalam bersabar itu adalah demi memberi kesempatan dan kebahagiaan dari orang-orang yang dari mulanya telah Ia pilih untuk keselamatan dalam roh yang menguduskan mereka. Namun kebaikan dan kesabarannya pada hakikatnya mengundang dan memanggil orang-orang untuk bertobat. Setelah Allah telah memberikan ruang untuk bertobat, maka Ia akan memperlakukan kita dengan lebih keras lagi, walau mungkin dengan alasan kuat lainnya mengapa Dia tidak segera datang. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, renungan ini mengajak kita, mari datanglah dan bertobat, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, menuju ke pertobatan, perubahan untuk hal yang lebih baik. Jangan tunggu hari esok. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar, supaya kami bertobat meninggalkan hal-hal yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami merenungkan dan melakukan yang Tuhan firmankan. Biarlah juga Roh Tuhan diam di hati kami, dan Tuhan yang melindungi kami menjauhkan segala mara bahaya.
Kuduskan, sucikan kami Bapa dari segala dosa kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Amang-indang semua jemaat HKBP Kernolong, untuk tanggal 12 Oktober nanti kita akan mengadakan pesta besar, yaitu pesta Gotilon bagi gereja kita. Karena itu perlu pemahaman apa itu pesta Gotilon. Pesta Gotilon adalah salah satu tradisi penting dalam gereja Batak, khususnya di lingkungan Huria Kristen Batak Protestan dan beberapa gereja denominasi Batak. Kata Gotilon berasal dari bahasa Batak yang berarti hasil panen atau buah berkat. Maka, pesta Gotilon pada dasarnya adalah perayaan syukur atas berkat Tuhan, khususnya hasil panen dan rezeki yang diberikan sepanjang tahun. Maknanya dapat dipahami dalam beberapa hal. Yang pertama, ungkapan syukur kepada Allah. Pesta Gotilon menjadi wujud nyata pengakuan jemaat bahwa semua hasil kerja, panen, rezeki, dan kehidupan berasal dari Tuhan. Syukur ini diwujudkan dalam ibadah, doa, dan pemberian persembahan. Yang kedua, persembahan hasil terbaik. Dalam Gotilon, jemaat membawa hasil bumi, hasil ternak, atau berkat lain sebagai persembahan. Hal ini melambangkan pengembalian sebagian dari berkat yang sudah Allah berikan, sama seperti tradisi umat Israel mempersembahkan hasil sulung mereka. Yang ketiga, pemeliharaan kebersamaan. Pesta Gotilon biasanya dirayakan dalam suasana meriah, penuh kebersamaan, makan bersama, dan saling berbagi. Artinya, pesta ini tidak hanya bersifat individual, tetapi meneguhkan ikatan sosial dalam jemaat. Yang keempat, pengajaran iman. Lewat Gotilon, jemaat diajar untuk tidak melupakan Tuhan. Di tengah keberhasilan atau kelimpahan, setiap panen atau rezeki bukan semata hasil usaha manusia, tetapi tanda kasih karunia Allah. Yang kelima, solidaritas diakonia. Dalam praktiknya, hasil Gotilon juga bisa dipakai untuk mendukung pelayanan gereja, membantu yang miskin, atau membiayai kebutuhan sosial. Jadi pesta ini mengingatkan bahwa berkat yang diterima bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan untuk kesejahteraan bersama. Dengan demikian, makna pesta Gotilon bukan sekedar pesta adat atau tradisi tahunan, tetapi menjadi momentum iman, mengingatkan jemaat bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Dan bahwa hidup yang diberkati harus diteruskan dengan rasa syukur, solidaritas, dan pengabdian kepada Allah serta sesama. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama mendukung pesta Gotilon ini agar menjadi sukacita bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom, orang Samanginang, jemaat HKBP Kernolong. Dalam rangka mensyukuri kasih Tuhan, panitia telah menyiapkan serangkaian kegiatan yang bukan hanya mengisi kebersamaan kita, tetapi juga mempererat persaudaraan dan meneguhkan iman kita bersama. Izinkan saya menyampaikan susunan acara perayaan ini. Pertama, pada hari Sabtu 13 September akan dilaksanakan berbagai perlombaan. Kita akan mengadakan perlombaan catur, perlombaan menghias nasi goreng. Kita akan melanjutkan dengan perlombaan karaoke, baik untuk kategori anak-anak maupun orang dewasa. Kedua, pada Sabtu 20 September 2025, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah syukur dalam rangka HUT ke-106 HKBP Kernolong. Ketiga, pada Sabtu 4 Oktober, kita akan melaksanakan kegiatan Payas Joro, yaitu pembersihan gereja dan lingkungan sekitar gereja. Keempat, pada Minggu 5 Oktober, di setiap jam ibadah, kita akan merayakan perjamuan kudus. Dan terakhir, sebagai penutup rangkaian kegiatan, pada Minggu 12 Oktober, pukul 08 WIB,
kita akan merayakan ibadah puncak sekaligus perayaan Pesta Gotilon. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hasil dari Pesta Gotilon diperuntukkan sebagai operasional gereja kita untuk mendukung kelancaran seluruh kegiatan pelayanan pemeliharaan, sarana prasarana, serta berbagai kebutuhan gereja sehari-hari. Untuk itu, panitia telah melakukan berbagai upaya pengumpulan dana antara lain Silua. Silua adalah bentuk persembahan atau rasa syukur sebagai wujud terima kasih atas berkat Tuhan dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang dibawakan kepada Tuhan melalui gereja. Wiksel kegiatan penjualan makanan dan barang yang dilaksanakan setiap hari, minggu pagi dan siang. Penjualan penjepit dasi dan bros. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan penjepit dasi atau bros, silakan menghubungi Sintua Week-nya masing-masing seharga Rp50.000. Kupon bagi jemaat yang ingin mendapatkan kupon, silakan menghubungi Sintua Week masing-masing seharga Rp100.000. Celengan keluarga, setiap jemaat dapat mengumpulkan persembahannya melalui celengan yang telah dibagikan. kepada masing-masing keluarga sesuai dengan tema kita. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, yaitu tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Donasi tunai atau transfer jemaat yang ingin memberikan persembahan dapat menyalurkannya melalui Bank BRI atas nama Pelita Ferawati, nomor rekening 0965 0100 0008 567 atau melalui QRIS yang terdapat pada gambar berikut.